Parkindo, para ketua, sinode dan pendeta, serta hadirin undangan yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama tentunya marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Besar, Maha Kuasa. Kita masih diberi kesehatan, diberi nafas untuk bertatap muka pada pagi hari ini pada Musyawarah Nasional ke-7 Perkumpulan Wartawan Media Kristiani Indonesia. Terima kasih undangan ini, kehormatan bagi saya. Saya juga ucapkan selamat. Ini PGI, PGI. Dulu DGI kalau tidak salah. Zaman waktu saya masih kecil, itu masih DGI karena saya dulu ada taman saya yang aktif di sini. Kalau nggak salah itu ya, Bapak Syul Sigar dulu termasuk The Bible Society ya di sini, aktifnya di sini. Jadi saya ingat, tapi gedungnya tidak sebagus ini. Belum sebagus ini, tapi dulu walaupun tidak bagus, tapi kelihatannya juga kelihatan marwahnya baik. Saudara-saudara, saya diminta bicara sedikit tentang peran pers, gitu ya, sebagai pilar demokrasi. Saudara-saudara, mungkin sedikit saya ingin singgung tentang kondisi bangsa kita sekarang ini. Bangsa kita, saya kira tidak usah kita terlalu banyak ulang-ulangi, tapi ada bagusnya bahwa kita faham benar situasi kita, di mana kita sekarang berada, mau kemana kita pergi. Kan selalu demikian. Hari ini ditentukan oleh hari kemarin dan hari esok itu akan ditentukan oleh hari ini. Apa yang kita buat hari ini, apa yang kita pikirkan hari ini akan menentukan apa yang terjadi hari esok. Jadi apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita capai hari ini akan menentukan masa depan bangsa kita, nasib anak-anak cucu-cucu kita untuk jauh ke depan. Dan disinilah kondisi peradaban manusia, bahwa sering takdir suatu bangsa ditentukan oleh hal-hal yang di luar, katakanlah di luar ekspektasi, di luar harapan, kadang-kadang di luar logika. Dalam arti begini, dalam arti ada bangsa ya, yang memiliki kekayaan yang sangat besar, tapi penghuninya, manusianya yang menempati bangsa itu gaduh terus, ribut terus, perang terus. Nasib bangsa itu, sejarah menunjukkan kepada kita bahwa nasib bangsa itu mengalami suatu kegagalan. Itu yang disebut the failed states. Jadi bangsa dan negara ada yang berhasil, ada yang biasa-biasa saja, ada yang gagal. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, kalau saya diminta bicara dimanapun, apalagi dalam kondisi sekarang, saya apalagi kepada forum ya, media ini sangat penting karena media bisa berpengaruh, bisa mempengaruhi. Dan media itu adalah sekarang bisa dikatakan media itu senjata. Senjata itu
bisa berguna untuk membela keselamatan kita, bisa mencelakakan orang lain. Jadi senjata itu kalau di kita, umpamanya ya kita harus jaga senjata itu, harus dipelihara, harus di tempat yang aman supaya tidak disalahgunakan oleh orang. Sekali lagi saya katakan, media itu sesungguhnya alat yang bermanfaat untuk bangsa, alat yang bermanfaat untuk demokrasi. Benar, tanpa media saya kira sulit ada demokrasi. Kita mengetahui ada adagium, knowledge is power. Knowledge is power. Jadi sekali lagi kita sadar, kalau ditanya tadi peran pers, media adalah salah satu prasyarat untuk demokrasi. Kita perlu media yang baik, media yang dinamis, media yang kuat, media yang cemerlang, tapi juga media yang bertanggung jawab, media yang hati-hati, media yang tidak disalahgunakan. Kita sekarang dalam era revolusi digital, revolusi informatika, revolusi teknologi, di zaman artificial intelligence yang perkembangannya di luar mungkin jangkauan kita 5-10 tahun yang lalu. Sekarang mesin bisa mengalahkan juara catur dunia. Mesin. Kita harus waspada. Apakah nanti walaupun masih jauh atau bagaimana, tapi ada pemikiran-pemikiran bahwa peradaban manusia nanti akan dikuasai oleh mesin. Walaupun ini banyak yang anggap ini salah satu pemikiran yang terlalu, katakanlah terlalu pesimistis, tapi kita hati-hati. Teknologi sangat bermanfaat untuk manusia, tapi teknologi dapat memusnahkan manusia. Kita faham terobosan-terobosan dalam ilmu pengetahuan, terutama dalam fisika, yang menghasilkan sekarang tenaga nuklir yang bisa bermanfaat untuk manusia. Benar, nuklir energi yang murah, nuklir bisa dipakai untuk kedokteran, tapi nuklir bisa memusnahkan manusia dalam waktu yang sekejap. Karena itulah, saudara-saudara sekalian, perdamaian adalah suatu syarat mutlak juga untuk keberhasilan suatu negara. Jadi saya ingin memberi beberapa komentar. Yang pertama, dari pelajaran sejarah bagi kita, tidak ada negara yang berhasil, a successful state, ya, kalau negara itu penuh dengan kemiskinan. Negara yang banyak kemiskinan sesungguhnya bukan negara merdeka. Tujuan mendirikan negara adalah untuk melindungi dan mensejahterakan suatu kaum, suatu bangsa. Kalau negara itu tidak bisa memberi perlindungan keamanan, dan yang kedua tidak bisa beri kesejahteraan, sesungguhnya negara itu tidak berhasil. Karena itu kita harus mengerti tujuan bernegara. Dan sejalan dengan itu kita harus memahami, saudara-saudara, bahwa tidak mungkin ada keamanan dan kesejahteraan tanpa perdamaian.
There will be no prosperity without peace. Saudara-saudara, profesi saya dari muda adalah profesi perang. Itu bidang saya, itu yang saya pelajari. Dan perang adalah suatu kegiatan manusia yang paling dahsyat, yang paling destruktif, yang paling tidak memberi keuntungan dan kebaikan. Tapi karena sifat manusia, hakikat dari sifat manusia itu, mungkin DNA kita, manusia itu condong ingin dominasi, condong ingin berkuasa, condong ingin merebut kekayaan orang lain. Ini sifat manusia. Mungkin didorong oleh survival untuk cari makan, survival untuk cari air, survival. Dengan demikian ingin kalau perlu mengambil makannya orang lain, mengambil airnya orang lain. Ini sejarah manusia, saudara. Artinya, walaupun itu kegiatan yang destruktif, tapi kaum, masyarakat, bangsa yang ingin selamat harus mengerti soal perang, harus belajar soal perang, dan harus siap untuk perang. Kalau tidak, akan dirampok, akan dirampas, akan dijajah, akan ditindas oleh bangsa lain. Ini adalah sejarah manusia. Karena itu ada bium lagi ribuan tahun pelajaran dari sejarah. The strong will do what they can, the weak suffer what they must. Thukydides, ahli sejarah 2500 tahun yang lalu dari Yunani, bisa dikatakan dia sejarawan pertama menulis buku sejarah pertama tentang perang antara Athena dan Sparta. Ini pelajaran yang diajarkan di semua sekolah strategi politik di luar negeri sebagai militer. Nah sekarang kalau kita mau aman, kita harus kuat. Karena kalau tidak, walaupun kita ingin damai, belum tentu pihak lain ingin membiarkan kita dalam kedamaian. Pertama. Kedua, dalam membangun suatu bangsa, apalagi bangsa yang seperti kita, bangsa kita adalah bangsa yang majemuk, bangsa yang serba multi ras, multi suku, multi agama, multi budaya, multi bahasa, multi adat, multi kelompok etnis. Di ruangan ini saja tadi ada nama Jawa, ada nama Batak, ada nama Lamongan. Saya termasuk warga negara Indonesia yang unik. Saya sekaligus Orla dan Orba. Sekaligus. Ibu saya Lamongan, jadi saya Orla. Bapak saya Banyumas, saya Orba. Unik loh, jadi saya tuh bisa dikatakan kiri kanan oke. Dan saudara-saudara, itu sebetulnya. Nah, jadi apa poin yang saya menuju, saudara-saudara? Negara yang begini, multi begini, harus lebih hati-hati, harus lebih arif, harus lebih sadar, harus lebih kerja keras untuk memelihara perdamaian, kerukunan, kekeluargaan di antara komponen-komponen multi itu, antara satu ras sama ras yang lain, antara agama yang satu dengan agama yang lain, antara suku satu sama suku, dan seterusnya. Dan kadang-kadang ini katakanlah tidak mudah. Tetapi saya optimis. Saya sangat optimis karena dalam perjalanan kita sudah 70 tahun bernegara, lebih 77 ya.
Dan sebelumnya kita sudah hidup ratusan tahun dalam garis besar kerukunan. Ada fase-fase ketegangan, ada fase-fase kecurigaan. Dan kuncinya menurut saya adalah pembagian rezeki. Ya, dalam arti kalau ada pemerataan yang lumayan, kalau ada keadilan ekonomi sosial, keadilan secara umum, saya kira ketegangan dan kecurigaan itu akan dengan alamiah, dengan sendirinya akan berkurang dan akan sirna. Kecuali ada kelompok-kelompok yang dibilang fringe. The lunatic fringe itu di seluruh dunia sudah ada. There will always be a lunatic fringe. Yang ujung sini ujungnya aneh-aneh, ya kan? Ya kan? Yang apa? Yang radikal nggak jelas, ya kan? Boleh nggak? Dia sendiri pun nggak jelas apa yang dia bikin. Betul nggak? Ini di semua negara, jangan kita berkecil hati. Justru kita harus lebih waspada dan kita tingkatkan usaha-usaha kita. Tingkatkan kunci yang saya inginkan, yang sampaikan ya. The common denominator dalam semua bangsa yang berhasil satu adalah perdamaian, adalah terutama unsur pimpinannya, elitnya adalah kemampuan elit itu bekerja sama. Kemampuan elit itu mencapai suatu konsensus. Kemampuan elit itu saling mengerti. Dan saudara-saudara, itu adalah dalam budaya dan filosofi kita. Budaya dan filosofi kita adalah musyawarah mufakat. Filosofi kita adalah gotong royong. Filosofi kita adalah kekeluargaan. Filosofi kita adalah harmoni. Nah ini saudara-saudara yang selalu ingin saya ingatkan. Ini pun saya baru yakin, katakanlah dalam 5 tahun belakangan, 10 tahun dalam bacaan-bacaan saya, ya kan? Karena selalu saya lihat bangsa Indonesia ini, bangsa kita ini, ya, selalu diganggu, dan kita tahu imperialis dan kolonialis itu apa filosofinya? Divida et impera, memecah belah untuk berkuasa. Dan kalau hal-hal yang kecil dibikin rame. Nah ini saudara-saudara, kembali ke peran media. Media, para pimpinan media, pemimpin redaksi, pada wartawan harus punya pemahaman ini. Apakah kalau saya luncurkan berita ini, satu, apakah ini hoax atau tidak? Kalau tidak hoax, apa ini menyakitkan orang tertentu atau tidak? Apakah ini bisa memicu perpecahan atau tidak? Saudara-saudara, hal-hal seperti ini saya kira perlu ada. Wah, udah jam 10. Rasanya baru tahap. Biasanya kalau dalam suatu pidato atau presentasi kan ada tahap pembukaan. Betul nggak? Inti penutup. Ini baru pembukaan, nggak sengaja. Tapi enggak. Pembukaannya sebetulnya sudah esensi, ya kan, kira-kira saudara. Jadi ini rangkuman dari keyakinan saya, karena saya lihat kadang-kadang saudara, kita lihat keadaan dan kita menemukan solusi terhadap keadaan tersebut, dan kita yakin solusi kita yang benar, dan kita akan berjuang untuk solusi itu. Tapi dalam konteks bangsa yang besar, belum tentu solusi yang kita anggap paling benar, solusi itu, gagasan itu bisa diterima oleh sebagian besar masyarakat kita, apalagi sebagian besar stakeholder kita.
apalagi sebagian besar pimpinan dari stakeholder kita. Jadi kadang-kadang menurut kita solusi itu benar dan kita berjuang keras untuk mencapai itu, ternyata belum bisa diterima. Atau kalau bisa diterima, belum tentu bisa dijalankan, belum bisa diimplementasi. Jadi something which is good, which is right, perhaps cannot be executed at this time. Belum tentu bisa dirasakan pada saat ini dalam kondisi ini. Jadi kita tidak bisa lepas dari situasi ruang dan waktu. Ya. Belum tentu bisa dilaksanakan di tempat ini dengan situasi ini. Nah, disinilah perlu suatu pemahaman dan suatu kearifan. Karena kunci daripada keberhasilan suatu bangsa menurut saya adalah kelompok pimpinan harus bisa saling mengerti, saling memahami, saling kerjasama, saling mengalah. Karena belum tentu solusi dan pandangan dan keyakinan pimpinan itu belum tentu bisa diterima oleh yang lain. Bagaimana akhirnya jalan keluarnya? Tadi saya katakan sebetulnya founding father kita yang mendirikan republik kita melalui proses yang lama, ya, karena pendirian negara kita bukan sesuatu yang datang serta-merta, melalui perjuangan yang lama dari daerah-daerah dengan budaya yang berbeda-beda. Akhirnya ada suatu kebangkitan, hadir Sumpah Pemuda, di mana anak-anak muda itu dalam usia yang sangat muda, umur 20-an tahun, bayangkan, melahirkan suatu Sumpah Pemuda yang demikian cemerlang. Saya kira itu sesuatu yang brilian. Dalam sejarah kita ada hal-hal yang brilian yang dilahirkan oleh anak-anak muda. Satu, Sumpah Pemuda. Ya. Sumpah Pemuda suatu kecemerlangan yang luar biasa, di mana mengaku satu tanah air, tapi juga ya, mengaku satu bangsa, tapi yang paling utama adalah mengaku satu bahasa persatuan, bahasa kebangsaan, dan bahasanya itu bukan bahasanya mayoritas. Coba lihat di sejarah negara-negara lain, coba lihat di mana ada bahasa minoritas, ya, dari kalau tidak salah bahasa Melayu bersumber dari Riau, kira-kira daerah situ, ya, dari situ. Yang berapa persen dari Nusantara ini suku Riau? Mungkin 1% mungkin. Bahasa itu jadi lingua franca, dan bahasa itu diangkat jadi bahasa persatuan, bahasa nasional. Mayoritas suku Jawa, pemimpin-pemimpinnya punya kearifan, tidak memaksakan bahasa mayoritas jadi bahasa kebangsaan. Saudara-saudara, apa arti demokrasi? Kalau arti demokrasi yang harfiah, ya, atau penjelmaan wujud demokrasi yang bersumber dari Barat, Athena, Yunani, itu the rule of the majority. The rule of the majority, berkuasanya mayoritas. Kalau dulu pemimpin-pemimpin yang suku Jawa, oh kita mau dirikan negara demokrasi, bahasanya harus bahasa Jawa. Apa akan terbentuk bangsa Indonesia? Apa akan terbentuk Republik Indonesia? Belum tentu. Ini kecemerlangan bangsa, jangan kita lupa. Kedua, kecemerlangan bangsa, Pancasila. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, pembukaannya. Itu brilian lagi. Bagaimana bisa pendiri-pendiri bangsa kita mau dirikan negara demokratis, tapi juga
tidak mau memaksakan negara ini punya agama negara. Kalau mayoritas Islam, kalau pemimpin Islam dengan ego, dengan keyakinan, tidak. Republik Indonesia harus punya agama resmi, yaitu agamanya mayoritas. Berarti bisakah ada Republik Indonesia? Belum tentu. Saudara-saudara, sekali lagi, the brilliance of our leaders, of our founders. Nah, inilah saudara-saudara, setiap bangsa, setiap masa butuh kecemerlangan dan kearifan seperti ini. Karena itu saya kira pesan yang saya bisa sampaikan di forum ini yang terhormat, saya diundang, jadi saya batasi ya, pesan saya singkat saja. Kebetulan juga nggak dikasih kopi. Jadi, saya terima kasih panitia tidak kasih kopi. Kalau saya dikasih kopi saya bisa 2-3 jam bicara. Ya saya benar-benar jadi tapi inti saya kira apa yang saya sampaikan saya kira ya, jadi saudara-saudara, kita harus menjaga kerukunan di antara kita. Semakin tinggi semakin berat. Semakin tinggi saya diberi pelajaran dari senior-senior saya dulu ya. Kalau tinggi itu kita memimpin elit itu seperti pendulum. Kalau bergerak sedikit di atas, di bawah, udah. Saya pengalaman dulu di tentara, ya kan? Kalau komandan liriknya sudah marah, itu anak buah bisa lebih marah lagi, gawat itu. Makanya semakin tinggi harus semakin senyum. Benar kan? Nah, ini kekurangan saya dulu. Saya kurang senyum saya. Karena saya terlalu lama di pasukan tempur. Pasukan tempur itu anak buahnya harimau semua. Jadi saya harus lebih harimau lagi kan. Lama-lama kebiasaan muka harimau lagi. Jadi dan orang salah menilai Prabowo ini harimau. Ya, Prabowo itu halus. Saudara-saudara, tidak ini walaupun saya joke, tapi ini keyakinan saya. Ini keyakinan saya. Ya, the higher, semakin kita tinggi, semakin harus menjaga. Nah, wartawan, media, power di tanganmu sangat besar. Ada yang mengatakan pena itu lebih tajam daripada pedang. Benar. Wartawan itu, saya itu boleh saya pengakuan. Ini banyak pastor, pendeta nih. Saya banyak wartawan, jangan nanti direkam. Saya sebetulnya kalau lihat wartawan agak stres saya. Tapi sudah lama lah, sudah pengalaman ya. Jadi sekarang sudah agak imun. Jadi saudara-saudara, dengan kekuasaan ada tanggung jawab yang berat. Kalau saudara menggunakan kemampuan dan pengaruhmu dan power di kamu seenak-enaknya, sewenang-wenang, sembarangan, risiko bagi bangsa kita sangat besar. Kita harus kurangi rasa curiga di antara semua komponen. Jangan nanti ribut soal pacar, bawa-bawa suku, bawa-bawa agama dan sebagainya. Kita anggap enteng. Ini terjadi berkali-kali. Saya pengalaman, ya kan? Anak muda, ya kan, kalah berkelahi, lari ke teman-temannya di kampung. Saya tadi, ya kan, dikebukin. Yang antara dua pemuda bisa jadi antara dua suku, dua kampung. Saya datang ke satu daerah, saya nggak cerita daerah mana nanti, nggak enak ya. Tapi diceritakan oleh orang-orang daerah itu, Pak,
Ini antara kampung ini dan kampung itu sudah puluhan tahun, Pak. Ini ribut. Turun-temurun, generasi demi generasi. Ya, kadang-kadang gak ada apa-apa, lihat-lihatan aja. Apa kok? Apa kok lihat-lihat aku? Ayo, terutama ini orang Minahasa, benar nggak? Saya bisa sebut kampung-kampungnya itu. Orang datang ke kampung ditanya, ada apa sih? Baik, terima kasih. Memang benar saya diingatkan untuk mempercepat. Ya. Jadi kita ini menteri masih diatur oleh aturnya baik. Jadi saudara-saudara, selamat bermusyawarah nasional. Selalu ingat, perdamaian bukan hadiah, perdamaian bukan buah yang jatuh dari langit, perdamaian, ketenangan, kerukunan